Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya teman-teman kepada di sini semua di NS Channel, NS Official. Betul. Masih bersama kita, masih dalam suasana Lebaran, suasana saling maaf memaafkan, ajang minta maaf kepada mantan-mantan. Kita di sini berada di posisi yang sangat gue tunggu-tunggu, yang sangat gue tunggu-tunggu Di bulan Syawal. Syawal. Hayang kawin. Hayang kawin. di bulan Syawal. Ya gimana ya, menurut gue sih bab nikah itu bab yang penting. Ya bang. Ya, betul. Yang mesti kita ketahui juga. Ya pasti Apa? banyak yang harus yang kita pelajari, yang Betul. banyak yang salah kaprah. Ini kita balik lagi, ada Bang Ajis, Ya. ada Habib, ada saya balik lagi dengan Fahmi Alamsyah, ada ya sudah lah. Ya sudah lah. Kita bertiga doang. Kita bertiga doang. Udah punya nama nih. Gak ada dicariin. Gak ada cari. Gue takutnya dia tahu di rumahnya banyak lalat aja. Aduh, jangan. Kalau kayak kapan ya? Ya, baik lagi Bang Firman, Bang Kian Bang- Rantang. Bang Bengek. ganti nama ya. Boleh gak sih gue manggil lu Bengek, Bang? Boy. Tapi emang dia kalau di rumahnya dipanggil Bengek. Beb, baik Beb ya. Alhamdulillah. Kita siap Beb ya bahas nikah nih. Insya Allah. Lagi juga nggak apa-apa. Jangan dong, ini kita bertiga masih jomblo semua nih. Jangan dong. Kita dulu berbagi. Iya. Bahas lagi. Oh. Kan misalnya kan nih, saya mau nikah nih Beb. Saya mau nikah atau Alis atau Bang Firman mau nikah. Pertama, hal-hal yang harus diperhatikan kalau mau menikah. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau mau menikah. Iya. Itu pertama yang pasti niat ya. Niat. Oh, Niat. Hmm. Niatnya harus cakep, nggak mesti sesuai banget sama bahasa Rasul ya, tapi sesuai tuntunannya. Sesuai Tuntunan Rasul. Niat harus cakep. Sebab kita tahu semua dari kecil juga udah pada hafal tuh hadisnya, riwayatnya, innamal a'malu Binniat. binniyat gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa gitu. Sesungguhnya segala amal apapun bentuknya itu hanya dinilai berdasarkan niatnya. Iya. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan itu. Gitu. Jadi kalau niatnya lurus, kenyataannya tidak sesuai harapan, tetap dia dapat pahala dari niat baiknya itu. Termasuk nikah. Yang paling pertama, ya udah pasti memperbanyak umat Nabi gitu. Memperbanyak orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Betul, masuk di dengan adanya kita dengan istri kemudian melahirkan anak turunan, menambah penghuni bumi, anak cucu Adam yang sujud kemudian hari kepada Allah. Itu kan luar biasa. Niat membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Ya tahu sendirilah orang kalau lagi sendirian kayak gimana sih? Kan begitu. Hampa. terasa. Kalau kagak gablok bini, siapa aja dah kan urusannya kagak jelas. Nah, ngikutin Nabi, kemudian memperbanyak umat Nabi, maksudnya hamba Allah yang sujud di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat untuk buat bangga hati Rasulullah. Buat bangga. Hati Rasulullah. Karena umatnya makin banyak tuh Nabi makin seneng. Oh. Gitu. Tapi yang berkualitas. berkualitas tentunya. Iya. Terus melindungi diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Zina tuh ya. Iya, segala macam bentuknya itu. Gitu. Dengan niat kan hati jadi tenang.
itu sih diantara pokok-pokok niatnya gitu. Banyak lagi yang lain. Kan terus kita misalkan kita udah udah niat nih, kita niatnya udah benar karena Allah ya. Nah, udah mantap, udah ketemu calonnya, ya. Misal udah ketemu calonnya, misal. Ya, amin. Misal, amin. Mau nanya syarat dalam pernikahan tuh apa? Orang mau nikah. Iya, syarat orang mau nikah. Syarat pernikahan. Itu yang pasti kalau buat kita nih, kita nggak ngomongin di luar agama Islam ya, kita ngomongin. Yang pasti Muslim, berakal. Iya, udah balik pula kan begitu. Kemudian mampu zahir batin. Iya, orang kita bilang lahir batin kan gitu. Itu kalau terpenuhi syarat itu udah bisa dia nikah sebenarnya kan gitu. Ya kan? Gitu. Yang penting dia muslim, laki-laki atau muslimah, wanita, berakal sehat ya, enggak majnun gitu. Atau ada gangguan apa? Konslet gitu ya. Enggak konslet. Selamat pagi. Kemudian dia sudah balik jelas, ya kan? Usianya udah cukup. Maksud cukup tuh secara agama ya. Betul. Gitu. Kemudian mampu Dalam segi hal lahir batin. Utamanya laki-laki ya. Lebih diutamakan gitu. Jangan kagak gablek apa-apaan, berani-beranian nikah gitu. Padahal kagak ada kemampuan sama sekali. Gitu, nggak ada kemampuan. Jadi itu penting. Nah, terus Bib, zaman sekarang kan banyak orang kawin cerai itu kenapa tuh? Ada masalah itu biasanya di niat. Niatnya salah ya? Di niatnya ada masalah atau di bekal ilmu berumah tangga ya. Nah, itu ada masalah biasanya. Itu perlu penting juga tuh Bib ya. Perlu ilmu tuh banyak bab itu buat berumah tangga tuh. Iya. next time ya kita bahas Betul. next time. Jadi Jis, jangan nyari yang cantik, montok. Nah, Terus dari itu yang mana? tapi gue senangnya yang mantap-mantap. Emang kenapa? Kenapa jangan kenapa ya? Jangan apa? Biar nggak gimana guanya gitu. Iya. Nyarinya yang gimana? Harusnya nyarinya yang gimana? Yang bener kata Habib, Wah, agamanya dulu. iya betul. Terus bebet bobol. Wah, tuh cakep tuh. Bibit Terus bobot. balik. Jangan anak SMP lu kawinin. Iya benar. Iya. Bener kadang dia. Iya. Kan tadi kan syarat nikahnya itu Bib ya, Iya. 4 itu ya Bib. Nah, ini untuk rukun-rukun pernikahannya Bib. Ini kita itu masuk ke akad nikah. Iya, Masuk ke menjelang akad nikah. ingin menikah, rukun-rukun pernikahannya itu Bib. Karena nikah ini adalah syariat ya, aturan agama. Aturan Jadi agama. harus sesuai sama syariat, bukan harus. kata kita. Betul. Jadi yang paling penting itu pertama nih, lanangnya ada, Lanang. calon lakinya Oh, ada. calon lakinya ada dan perempuannya gitu Bib ya. Kedua, calon wadonnya ada. Calon perempuan. Jadi siapa yang mau lu nikahin? Kalau caranya anjing kawin. Ya. Jadi calon laki-laki, calon Laki-laki perempuan. dan Kalau perempuan. calon laki-laki dengan calon laki-laki batal. Calon perempuan dengan calon perempuan batal. Itu bukan nikah namanya, tapi zina, kumpul kebo, udah gitu jelas. Ya kan? Calon laki-laki, calon perempuan. Betul. Wajib disebut tuh. Kemudian wali dari calon perempuan. Perempuannya. Wali dari si wanita ini. Betul. Gitu. Kemudian 2 orang saksi laki-laki dewasa. 2 orang saksi laki-laki yang Dewasa, Dewasa, ya. berakal sehat semuanya lengkap. Kemudian kelima ijab kabul. ijab dan kabul. Itu bahasanya silkot gitu ya. Ada ijab kabulnya. Karena yang menjadikan halal itu kan ijab kabulnya. Nikah sekali buat seumur hidup. Sekali segini bang, nggak segini. Nggak segini juga. Saling berdua seumur hidup. Oh, iya. Gue saat itu kunci. Perlu dilihat lah, perlu dilihat gitu ya nggak? Jangan begitu nih ngomong jelek, jual beli aja.
kan kudu jelas. Oh gitu. Ya kan, ini barang apa, produk mana, ya kan? Iya sih. Habis dipegang sama siapa? Ini secondannya siapa maksudnya, kan gitu. Hah? Secondan. Ya kan? Iya sih. Secondannya siapa dan seterusnya. Kalau Grace katakan Grace, second katakan second. Ini ngomong jelek ya? Itu harus Gitu. penuh kejujuran tuh. Bib. Iya. Ya, kayak gitu. Makanya perlu dilihat tanpa harus menyinggung perasaan dia. Kan bisa pakai cara kan Bisa gitu. pakai cara. Soal keturunan juga perlu dilihat. Hmm. Bahkan tinggi badan sama usia perlu dilihat. Ah, Tinggi badan. Lah iya. Kata Sayyidina Ali itu, kata Sayyidina Ali kalau bisa nyari istri itu yang 4 hal ini di bawah kita. Nah tuh Kalau apa tuh? bisa. Penting kayaknya tuh. Catet bang. Ya. 4 hal. Pertama ilmu. Pertama ilmunya. Ilmunya. Kalau bisa dia di bawah kita. Kalau bisa di bawah kita Ya kalau di atas kita biasanya gede pala deh. Oh, Perempuan. umumnya ya nggak bicara semua Gitu gitu. kan Ya. orang biasanya. Bisa disebut emansipasi wanita. Maksudnya. Yang kesini. emansipasi. Emang sih sama. Gue gak konek. Kedua keturunan. Ah. Keturunan. Ah, Ya kan? ah, keturunan. Lah orang biasa nikah sama anak kiai. Gimana sih? Besar kemungkinan suaminya nggak kurang dihargain. minder dulu. Ya gitu, itu contoh aja lah Yang besar keturunan minder, ya. kan gitu. Ya kan? Betul, betul. Ketiga usia. Kalau bisa perempuan di bawah kita. Usianya makin jauh makin bagus. Makin bagus. Ya kan? Oh. Karena perempuan secara umum kan lebih cepat menua. Hmm. Menopause itu kan Hmm. gitu. Ya tahulah, nanti tanya aja sama orang tua gimana itu menopause kan gitu. Hmm. Kalau bisa di bawah kita usianya, kalau bisa kalau bisa. sebaiknya. Hmm. Terus keempat nih yang jarang diperhatiin, tinggi badan. Itu baru. Ngaruh. Gitu. Tinggi badan ngaruh. Tinggi badan. Kalau bisa istri kita itu di bawah kita tinggi badan. Kalau bisa. Kalau bisa. Ini bukan patokan pasti ya, tapi kalau bisa kayak begitu. Dan yang terpenting dari itu semua kan agama yang jadi ukuran. Iya. Yang jadi ukuran. Kalau dia soleha baik, Amin. ya kan? Ah. Anak atu-atunya, bapaknya udah tua, sakit-sakitan, kan bismillah itu. Gitu. Oh dulu jelek sih kalau. Ya tapi kan kalau misalkan bapaknya model kan ada yang ngurusin anaknya, Iya, nggak terlantar juga kan. Ini Gitu ya, Bang. Ini pikiran positif begini sih. Ya lu nolongin. Nah, gua nolongin lo aja. Biar aman. Oke, ya, silakan Jis. Next. Untuk syaratnya wali itu seperti apa sih, Bib? Syarat wali sama aja kayak syarat orang sholat, mau haji, mau apa, yang muslim. Tetap muslim harus. Wajib muslim. Gitu. Kemudian berakal, ya kan? Berakal dan wali udah tahu sendiri dah, pasti dia punya hubungan darah sama perempuannya kan gitu, sah gitu loh maksudnya, punya hubungan darah yang sah sama anaknya ini, putrinya ini yang bakal dinikahin, Iya. yang bakal dinikahkan olehnya ini Gitu. kepada laki-laki pilihan hatinya gitu kan. Yang Itu. pasti itu gitu. Oh. Kalau Oh. maaf, kalau anak kan ada aja yang namanya keluarga ya, lahir dari keluarga non muslim, kemudian dia menjadi muslimah, Anaknya itu. ya kan? Betul. Nah bapaknya nggak bisa waliin dia, Oh itu. karena ayahnya kan masih non muslim, Nah itu dia. Oh itu ngaruh Bib. nggak bisa, nggak sah kalau dia nikahin, Berarti harus Islam. harus Islam. Nah kalau misalkan Kan ya itu ibadah. sama aja kalau misalkan nih ayah dan ibunya nih, misalkan ayahnya udah non muslim tuh, tadinya muslim Bib. Jadi dia pindah agama non muslim. Nah itu dia pengen banget gitu nikahin anaknya. Gimana? Nggak bisa, Tetap nggak bisa, nggak Bib. bisa. Itu jatuhnya langsung ke wali hakim kalau di pemerintahan. Oh langsung ke wali hakim. Iya, entah Terus? adiknya atau kakaknya kalau bisa selagi ada gitu. Atau mungkin ada bahasan lagi di situ. Nah kalau nggak ada juga dari pihak perempuan nih, namanya wali, berarti pihak perempuan ya, tegesin di situ.
dan dari saudara laki-laki dari keluarga pihak ayahnya, bukan pihak ibunya nggak ada hak. Pihak. Berarti sorry Bib. Berarti seluruh susunan keluarga paman kakek dari ibu nggak berlaku. Nggak berhak, nggak berlaku. Semua harus dari ayah. Ya, Dan ayah. harus seibu. Bisa lain ibu. Oh, bisa lain ibu. Kayak tadi sebut tuh. Oh. Nah, kalau nggak ada semua, ayah nggak ada, kakek nggak ada, saudara laki-laki seayah seibu nggak ada, saudara laki-laki seayah doang nggak ada juga. Kemudian sepupu nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada. Ya, wali hakim. Penghulu. Kalau di negara, jadi diambil alih oleh negara kan begitu. Bapak penghulu. Kalau semuanya nggak ada, wali hakim nggak ada, aneh aja dah. Bisa. Malu. Bisa. Lu mah kayaknya mau jadi pengantinnya Bang. Iya. Betul. Itu penting tuh, jangan sampai salah kaprah ya. Yo. Intinya dari keturunan ayah. Iya, dari pihak ayah. Intinya ya kalau itu. Orang laki perlu wali nggak? Kagak perlu. Bawa kolor dewek aja bang, berangkat. Jadi kan gitu. Berarti lu bisa main vlog sana. Main sini. Tapi bininya jatuh. Cuma kan yang bijak lah, masa nikah nggak ngasih tau orang tua, atau bawa anak ke rumah kan gitu. Sorry, ini sebenarnya dosa nggak sih Bib? Iya nggak dosa, cuma nggak pantas. Gimana sih masih ada orang tua kok nggak pamit, nggak izin, brojol dari mana lu? Kan Iya gitu. sih, ya. Izin lah sama orang tua, ya kan. Kan ridho lo, kan ridho walidain. Cakep. Betul betul. Gue pinter dari dulu. Tapi lulus gak Bang? Cuma pinternya doang. Ini untuk dalam keluarga siapa aja sih Bib yang dilarang untuk dinikahi? Oh, mahram. Yang mahram Iya, gitu. mahram. Bukan muhrim ya. Iya betul. Paham. Iya kan? Mahram, bukan muhrim. Iya betul mahram. Mahram Kalau tuh. mahram itu keluarga yang nggak boleh kita nikahi, wanita yang tidak boleh kita nikahi maksudnya. Iya betul. Gitu. Nah itu. Ngambilnya kita lah gitu, pihak laki-laki ya. Tapi kalau dari- Kalau muhrim udah terlanjur salah sebut di kita ya, itu seorang yang pakai pakaian ihram buat haji atau umroh. Oh muhrim. Itu gimana? muhrim. Nah ini Muhrim itu seorang yang pakai pakaian ihram buat helai kain putih itu buat haji atau umroh. Ini. Kalau mahram adalah mereka yang haram kita nikahi. Oh, pokoknya masih saudara ya. Ya, entah hubungan saudara, entah hubungan besanan. Ya, ayo coba Nah. penting boleh nih. pertama Betul. yang haram kita nikahi, maksudnya kita pihak laki-laki nih. Misalkan dia. Dia. Ini gue boleh dicontoh. Itu yang pertama ibu, Oh iya jelas. ya kan? Oh ya ibu iya. Ibu sama fokoha ke atas, nenek, buyut, semuanya haram dinikahin, ya kan? Agama nggak bakal nyebut nenek karena ibu aja udah nggak boleh, apalagi nenek kan gitu. Paham nggak? Iya. Orang gila aja, Iya. masa neneknya dinikahin kan gitu. Kalau ibu dinikahin kayak maling kundang. Apa? Cangkuriang. Nah itu nggak tahu ya, itu legenda, Itu legenda. Kunda. Nggak pukulan Iya. Nah, Jujur saya nggak tahu. iya, dia biasa nonton di Amring Dharma. Dharma ya. Lu tahun berapa sih nontonnya? Kayaknya gue kayak kurang Dia orang dulu nih, biar. Dia. Tapi kok belum nikah ya? Ya, enggak. Itu jangan. Aduh ya Allah, ntar gue balik gue maaf bang. Ramai ada yang ibu Belum itu. ke atas boleh. Ibu ke atas haram, anak ke bawah haram, anak cucu cicit semuanya haram dinikahi. Oleh kita. Saudara, saudari kita nih, baik seayah atau seibu itu haram. Jadi kita punya kakak, punya adik perempuan haram dinikahi. Bibi dari pihak ayah, ini agama nyebutnya rinci di Al-Quran malahan. Bibi dari pihak ayah itu bahasa agamanya tuh ammah. Kalau jamaknya ammat, gitu. Itu
haram pula dinikahi bibi dari pihak ayah, paham nggak? Bibi dari pihak ayah. Nah, Ya, terus bibi dari pihak ibu, tante. tante kita dari pihak ibu tuh maksudnya kakaknya ibu atau adiknya ibu, Adiknya ibu. itu haram juga dinikahi. Haram. Kemudian anaknya saudara, ponakan Ya. berarti kan, Ponakan. ya kan? Anaknya kakak gitu. Ya anaknya kakak, anaknya adik gitu, itu haram. Terus kemudian kalau sepupu halal ya. Nah, kalau sepupu halal. Sepupu. Sepupu kan satu kakek doang sama kita, tapi beda ayah beda ibu kan, ya kan? Oh gitu. Ya oke. Terus itu dari mahram, dari jalur darah. Ada lagi yang dari jalur besan, Lah? musoharoh. Lah kan? Ntar dulu. Oh iya. Saudarinya istri kita haram. Kita Adiknya nikahin istri. adik atau kakak dia yang wanita. Oh. Nggak boleh dong nyampurin dua orang saudari. Iya kali dia kembar gitu bisa. Kecuali turun ranjang atau Oh. naik ranjang, ya baru boleh. Adiknya meninggal kita nikahin kakaknya. Nah, kalau cerai? Bisa juga, Oh, boleh. bisa. Intinya pokoknya nggak boleh gabung, tuh haram. Oh gitu. Kemudian ibunya istri, Maksudnya? mertua, Oh, Mertua, mertua. Oh iya bener. ibunya istri ke atas, Ibunya. neneknya istri dan seterusnya gitu. Ibunya nggak boleh, apalagi neneknya kan Iya begitu. betul. Makanya nggak perlu diperjelas sebenarnya itu, ibunya aja udah haram, apalagi neneknya Ke atas. gitu. Kalau Nah, ibunya istri. Kemudian saudara sepersusuan kita. Dari karena persusuan. Iya. Maksud nggak sepersusuan? Ibu susu. Ibu susu, ibu kita nih yang dia nggak ngelahirin kita, cuma nyusuin kita. Banyak kan di kampung-kampung atau di Jazirah Arab dulu zaman Nabi. Nabi kan punya ibu susu tuh, Sayyidah Halimah Sa'diyah, gitu. Ibu susu. Kemudian saudari sepersusuan. Saudari Sepersusuan. Jadi ibu susu kita punya anak kan? punya anak. Iya. Ya kan? Perempuan itu haram kita nikahin juga. Gitu. Atau dia menyusui bukan anaknya tapi perempuan lain yang bukan siapa-siapa tapi disusui oleh ibu susu yang sama. Kita disusui nabi ibu susu itu. Iya. Dia juga disusui nabi ibu susu itu, jadi saudara dong, sepersusuan. Sepersusuan. Walaupun iya, bukan betul. anaknya ibu susu kita. Walaupun orang lain. Nah, hati-hati boleh tuh. Hati-hati tuh. Iya betul. Gitu. Itu juga mahram yang tidak boleh dinikahi. Kalau anak yang Nah, mama, kalau anak yang mama itu mah sepupu, boleh. boleh. Gitu. Oh, sepupu. Anaknya memang sepupu, jelas sih. Jelas, Beb. Nah, cuma ada yang nggak permanen, kayak misalnya ipar. Ipar kan nggak permanen. Haram dinikahin itu nggak permanen maksudnya, ya kan? Oh, ada ipar. Sentuhan sama dia pun batal wudhu, kan gitu. Jadi kita nggak boleh nikah sama dia karena kita masih berstatus suami adiknya atau kakaknya aja. Kalau seumpama udah cerai atau udah kakaknya atau adiknya udah meninggal, ya kan kita boleh nikah sama dia. Jelas tuh. Wah, jelas. Insya Allah jelas. Balik lagi nih. Nah, Beb, sebelum saya tutup, syaratnya mahar tuh ada gak sih, Beb? Nah, ini Mahar. penting. Ada gak sih batas nominal Batas minimal nominal. mahar tuh? Oh gitu, mahar mah kagak ada syarat-syaratnya. Berarti seceng jadi dong? Jadi asal calon istri ridho. Oh. Itu jadi dalam agama tuh bahkan wanita terbaik itu yang maharnya paling rendah, paling ringan. Tidak membebankan. Tidak membebani Lelaki tersebut. calon suaminya gitu. Ayo para wanita. Ya Allah, itu soleha banget, bener deh. Jangan kan seceng ya. Nah, Syahadat juga boleh. Syahadat juga boleh. Tapi lu Cuman yang kalau kata gue jangan Al-Quran deh, seperangkat alat sholat Al-Quran. Ah, Apa ini gitu penting, buat penting. mahar ya kan? Ini penting. Mahar tuh kalau bisa berbentuk benda lah gitu, biar kenang-kenangan dia lah, benda yang awet. Iya kan? nah itu Iya, logam mulia apa kan gitu. Iya, Kalau boleh. bisa. Mobil, kapal.
istilah. Iya. Nah, tapi kalau ada jangan dipelit-pelitin, kalau nggak ada jangan dibebanin, gitu loh maksudnya. Oh. Kalau ada jangan dipelit-pelitin. Kalau nggak ada jangan dibebanin. Dan gitu. keduanya itu sama-sama redo gitu Bebe. Iya bukan, yang redo calon istri lah, Oh yang redo calon istri. bukan mak bapaknya. Bukan mak bapaknya Bebe. Bukan, dia Banyak yang redo. minta. Kalau misalkan yang minta Itu mau uang belanja kali. oh enggak loh Bib, kadang ada yang bener, kadang ada orang yang dari orang tuanya minta mahar segini. Oh, nggak ada urusan, mahar itu hak istri. Sepakatin sama dia, ngutang sama dia boleh kalau dia punya duit gede. Nah kalau diajarin sama bapaknya, nah ini kamu harus minta sama suami kamu gitu. Bapak PA. Oh, bapak. Oh, jadi nggak boleh kena hasutan dah ya? Iya. Itu PA itu. khusus hadiah. Itu hak istri, Hak hak milik dia. Setelah nikah kasih ke dia, hak penuh dia. Serah mau diapain mau dia. Nah, Kan gitu. untuk para ukhti. Jadi tolonglah ya buat para perempuan yang Iya. ada di sana, tolonglah ya Pengertiannya. pengertian kami. Sekian dari kita. Kalau memang ada pertanyaan untuk bapak rumah tangga, itu silakan di komen atau di DM. Boleh di Instagram, boleh di YouTube channel kita. Nah, terus jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.